Papa saya bilang, Fat, partai besar itu Golkar. Gimana awalnya hingga akhirnya terjun ke politik, ke organisasi gitu Bang? Dulu saya pertama kali saya kuliah, saya ikut BEM di Pancasila. Universitas Pancasila ya tahun 2001. Oke. Di situ saya banyak melakukan kegiatan politik di kemahasiswaan ya. Akhirnya saya di pertengahan tahun 2002 ya, saya ingin mencoba masuk ke salah satu partai politik. Tadinya awalnya saya bikin masuk ke PDIP Perjuangan awal-awal, lama masuk ke PAN ya, PAN tahun 2022. Akhirnya saya konsultasi sama orang tua saya, almarhum bapak saya ya. Waktu itu papa saya bilang, Fat, partai besar itu Golkar. Oh, sudah secara spesifik ya, menyebut. partai besar itu Golkar. Kalau mau masuk nggak dimakan zaman, itu adalah Golkar. Papa, Golkar lebih baik, Fat, masuknya jangan ke partai lain, harus ke Golkar. Semenjak itu saya mencoba masuk ke Golkar. Akhirnya dikenalkanlah saya pertama kali masuk ke Golkar oleh Bapak Irsyad Sudiro tahun 2022. Dikenalkan oleh almarhum bapak saya 2012. oleh 2022. 2002. Iya. 2002 saya dikenalkan oleh Pak Irsyad Sudiro yang waktu itu jabatannya adalah Ketua Umum MKGR, Ketua DPP Golkar bidang agama. Pertama kali saya masuk di Golkar, saya masuk di MKGR, di Pokjanya MKGR lagi, bukan di pengurus tahun 2002. Pokjanya di paling bawah. Paling bawahnya di organisasi saya masuk di Pokja. Ya. Habis itu saya diajak sama Pak Irsyad gabung di Pokja keagamaan DPP Golkar tahun 2002 ya. Di situ saya berkembang, saya belajar sama karena saya lihat yang umur paling muda waktu itu saya masih belasan tahun, masih sekitar 20 umur saya masih 20 tahun ya. Masih muda sekali. Saya bergaul sama teman-teman yang umurnya 40 tahun, 50 tahun, jauh lebih senior saya. Otak kemampuan saya belajar dengan teman senior Golkar yang umurnya jauh di atas saya terlebih dahulu ya. Akhirnya saya berkembang sendiri. Waktu itu kebetulan AMPG baru saja habis dibentuk oleh oleh Pak Akbar Tanjung ya. Waktu itu udah penuh jabatan di AMPG. Saya mau masuk AMPG udah nggak bisa, udah terisi, udah pelantik. Akhirnya saya membuat ide waktu itu. Saya membuat lembaga seni dan budaya ya tahun 2002 dan 2003. Tahun 2023 AMPG akhirnya membuatkan surat keputusan saya sebagai ketua lembaga seni dan budayanya PPAMPG, Bang Doli sebagai ketua lembaga Balitbangnya AMPG. Tahun pelantikannya cuma beda sehari doang sama saya waktu itu. Lalu setelah itu saya bergaul di Golkar ya. Akhirnya terjadilah Munas Golkar di Bali. Waktu itu bertarung antara Pak Akbar Tanjung melawan Pak Yusuf Kala. Karena waktu itu saya dekat sekali dengan Pak Irsyad Sudiro yang notabene adalah orang terdekatnya Pak Akbar Tanjung, dan Pak Akbar Tanjung kalah di Munas Golkar, maka kami semua habis semua di di Golkar waktu itu. Akhirnya kami saya sempat di Arab sekitar 3 bulan 4 bulan. Alhamdulillah tiba-tiba MDI Majelis Dakwah Islamiyah ya. Majelis Dakwah Islamiyah membuat angkatan muda Majelis Dakwah Islamiyah yang ketua umumnya waktu itu Pak Idris Laena. Saya diangkat sebagai ketua harian AMMDI namanya disingkat ya. Dari AMMDI itu saya masuk lagi ke Pokja keagamaan. Waktu itu ketua DPP Golkarnya Pak Yahya Zaini, ketua DPP Golkar bidang agama Pak Yahya Zaini. Saya masuk ke Pokjanya
Pak Yahya Jaini. Habis itu AMMDI saya pada saat saya pegang AMMDI Pak Irsena, kita berjalan kencang waktu itu di MDI ada kongres KNPI AMMDI sebagai peserta waktu itu. Saya usulkan, saya fight, padahal di atas kertas masih belum bisa karena masih baru seumur baru seumur jagung, ya kan? Sedangkan dalam aturan organisasi KNPI harus 2 kali mengikuti kongres baru bisa menjadi peserta. Tapi karena kita waktu itu underbo Golkar kumpul kompak semua, karena dilihat AMMDI ini adalah Golkar, kompak semua dorong AMMDI bagian dari peserta kongres KNPI. Nah disitulah saya dipercaya pertama kali waktu Bang Doli sebagai ketua umum pertama kali saya masuk KNPI, jabatan saya adalah pertama wakil bendahara umum KNPI. Lalu 4 bulan 5 bulan saya naik jadi wakil sekjen KNPI. 5 bulan lagi saya naik lagi jadi ketua DPP KNPI. Nah pada saat saya sudah menjadi ketua DPP KNPI, waktu itu Pak Yahya Jaini turun dari DPP Golkar, digantikan Pak Priyo Budi Santoso ketua DPP Golkarnya. Saya dipanggil Pak Priyo Budi Santoso selaku ketua umum MKGR dan selaku ketua DPP Golkar mengganti Pak Yahya Jaini untuk memegang ketua umum Gema MKGR, menggantikan Pak Tantio Sudarmono yang sudah lama vakum Gema MKGR-nya. Akhirnya saya buat gebrakan itu, saya pegang ketua umum Gema MKGR yang lama vakum hampir sekitar 15 sampai 20 tahun. Gema MKGR ini tidak berkembang. 15-20 tahun. Tidak berkembang, mati total. Mati total, saya hidupkan, saya muter konsolidasi ke seluruh Indonesia. Gema MKGR dahsyat luar biasa. Bahkan gerakan dahsyat luar biasa dan dihitung di Partai Golkar waktu itu. Waktu itu saya ketua umum Gema MKGR, ketua BMK Kosgoronya Pak Erlangga Hartarto. Pak sekarang ketua umum ketua umum Golkar. Nah, ketua Soksinya, anak muda Soksinya Bang Thomas ya. Bang Thomas waktu itu zaman itu. Nah, akhirnya berkembanglah Gema MKGR pesat saya pegang. Pesat diperhitungkan di zaman tahun 2006 sampai dengan 2008 sampai dengan 2011 diperhitungkan organisasi yang sangat OKP waktu itu namanya, OKP kepemudaan yang sangat diperhitungkan. 2006 sampai 2011 itu Abang jadi ketua umum Gema MKGR. Sangat diperhitungkan luar biasa sampai akhirnya saya pada saat pengurusan Golkar pertama kali saya masuk pengurus Golkar pakai kendaraan Gema MKGR ini. Saya ditunjuk sebagai ketua departemen di zaman kepengurusannya Pak Abu Rizal Bakri sebagai ketua umum Golkar. Waktu itu Golkar lagi gejolak antara Pak Abu Rizal Bakri sama Pak Agung Laksono, ya, persiapan mau Munas. Akhirnya terpilihlah Pak Abu Rizal Bakri di Munas Bali. Saya masuk sebagai wakil bendahara umum Golkar di Munas di Bali. Saya masuk di Munas Bali ya sebagai wakil bendahara umum. Tiba-tiba kan kandas karena pemerintah waktu itu pingin Munas. Pemerintah pingin Munas Golkar pingin satu, tidak boleh pecah kan. Akhirnya Munas lagi di Bali. Saya mendukung Kak Setia Novanto. Saya semangati beliau. Bang, saya bilang, kita harus ambil Golkar. Kita harus ambil Golkar. Nah, gue udah lepas dari dari ketua DPR. Pasti udah enggak, kita kasih ideologi, kita kasih gagasan program-program segala macam ke teman-teman daerah, insya Allah bisa terima. Akhirnya Pak Setia Novanto maju sebagai ketua umum Golkar. Saya buktikan pada saat saya 3 hari menjadi ketua umum MBG, saya kumpulkan 35.000 anak yatim ada di Gelora Bung Karno. 35. Akhirnya dapat reform. Nah, ini di atas nih. Ya, ini dia di atas ini. Nah, saya buktikan 3 hari saya menjadi ketua umum MPG. Langsung ada gebrakan gerak. 3 hari, cukup 3 hari saya konsolidasi, 3 hari. 3 hari saya konsolidasi, saya bisa kumpulkan 35.000 anak yatim di Gelora Bung Karno. Dan itu yang saya undang 35.000, yang datang 60.000 orang. Dan semua tidak kecewa, anak yatim semua siapa? Namanya yatim kan tugas di Allah, kita harus Pasti. Harus kita berikan sesuatu yang terbaik untuk anak yatim kita, dan dari zakat kita dan dari macam-macam, ya kan? Saya lakukan itu. Lalu setelah saya jadi ketua umum AMPG, persaudaraan kita di AMPG ini sama teman-teman saya mimpin KNPI, mimpin Gema MKGR lebih erat di
AMPG. Persaudaraan kita tuh luar biasa. Benar-benar kita tuh teman tuh benar-benar saudara gitu loh. Saya belain teman-teman AMPG, belain segala macam, dan bagaimana AMPG diperhitungkan di DPP Golkar waktu itu. Sangat diperhitungkan waktu itu, AMPG sangat diperhitungkan. Semua kebijakan DPP Golkar waktu itu diambil selalu melibatkan AMPG, ya. Dan saya buktikan, saya nggak mau karena saya dekat dengan Pak Setia Novanto, saya semena-mena Pak, karena dekat saya main ini main itu, saya enggak. Saya buktikan semua AMPG di daerah itu saya hidupkan, saya lantik segala macam. Saya buat rakerda, saya buat rapimnas, saya buat jambore. Jambore itu belum pernah ada dari jambore-jambore yang sebelumnya yang terbanyak. Saya serahkan untuk saya sumbangkan pengabdian saya terhadap Golkar. Saya bisa seperti ini karena Golkar. Lewat AMPG. Iya, lewat AMPG dan karena Golkar. Jadi saya kalau untuk membantu Golkar, rasanya darah saya ini sangat luar biasa untuk membantu Golkar. Semangat saya untuk Golkar. Jadi saya seperti itu. Suatu cerita saya soal di AMPG. Saya harapan saya sama kayak ketua umum AMPG yang sekarang kan, dulu ketua AMPG saya di Jawa Barat, ya, saudara Bang Ilham ya, Bang Safaat juga waktu zaman saya di AMPG, dia adalah salah satu ketua bidang saya, ketua bidang luar negeri, ya. Ada Bang Sahmud itu juga wakil sekjen saya di zaman saya waktu saya di AMPG. Saya yakin lah dengan adanya Bang Safaat di situ, ya, Bang Ilham bisa mengikuti gaya-gaya gerakan-gerakan saya yang dibuat oleh karena Bang Safaat itu karena waktu zaman saya jadi ketua umum, dia hampir hari-hari sama saya. Jadi saya ingin Bang Safaat bisa menularkan ilmu itu biar AMPG itu harus bergerak. Namanya AMPG itu adalah angkatan. Angkatan itu berarti pasukan perangnya Golkar. Kalau Golkar ada apa-apa, AMPG harus di depan. Saya waktu zaman saya ketua umum, saya protes. Mungkin yang teman di kabar Golkar yang ada di AMPG tahu. Zaman saya dulu, saya melarang orang pada saat rapat memakai baju di luar loreng AMPG. Karena kita pasukannya Golkar. Kita adalah garda. Iya, kita pasukannya Golkar, kita pelindung ketua umum Golkar. Waktu itu saya berpikir sebelum apa-apa terjadi terhadap Golkar, AMPG harus terdepan. Belum apa-apa terhadap Golkar, AMPG harus terdepan. Itu saya ciptakan begitu militansinya, militansi AMPG. Nah, saya yakin lah. Kemarin saya lihat AMPG juga udah melakukan yang sekarang juga udah bagus, melakukan kegiatan pelantikan di daerah. Udah mulai ada gerakan, ya kan? Saya senang karena kalau enggak, saya orang yang pertama paling sedih kalau ngeliat AMPG hancur. Saya orang pertama paling sedih. Kenapa? Saya begitu keringat saya segala macam saya curahkan untuk organisasi. Tapi kalau organisasinya maju lagi, saya senang, saya bahagia sebagai mantan ketua umum. Karena saya sangat mencintai AMPG. AMPG filosofinya diciptakan pada saat zaman Pak Akbar Tanjung, di saat Golkar lagi hancur dicaci maki oleh seluruh orang. Dibentuklah AMPG bagaimana membentengi Golkar. Ya. Makanya waktu itu teman-teman di AMPG zaman saya waktu itu benar-benar dihargai, dihitung, bangga pakai baju AMPG kalau keliling keliling daerah. Saya pingin, karena kita berdarah-darah betulan terhadap Golkar itu. Kita berdarah-darah betulan. Kita membuat pasukan di Jambore, kita didik selama 7 hari kita digojlok di Cibubur. Selama 7 hari kita digojlok. Yang gojlok kita lah TNI dan Polri. Yang gojlok kita. Gak main-main waktu. Saya benar-benar mempersiapkan bagaimana saya ciptakan waktu itu AMPG menjadi saksi di TPS. Kalau kita bicara tentang organisasi, khususnya organisasi kepemudaan, dari semua yang Abang ceritakan tadi, kita kan bisa sampai pada satu titik di mana hal yang terbesar dari itu semua adalah soal kepemimpinan, kan? Bayangan seorang Bang Fat itu seperti apa, Bang? Bagaimana seorang pemimpin itu mestinya menampilkan diri dan bersikap kalau menurut Bang Fat? Ya, sebagai pemimpin organisasi, pertama kita beda pemimpin ormas dengan pemimpin sayap partai itu berbeda. Kalau pemimpin sayap ketua umum sayap partai seperti AMPG, kita harus loyal dan patuh dan setiap habis kepada ketua umumnya, yaitu ketua umum Golkar. Kalau saya sebagai ketua umum ormas, saya harus pertama melindungi anak-anak buah saya, pengurus-pengurus saya dari ada masalah apa, karena di sini kan orang nomor satunya saya, dia Bapra. Jadi saya
bagaimana saya melindungi, bagaimana membuat anggota-anggota saya sejahtera. Saya sekarang sebagai ditunjuk sama apa? Di jabatan saya baru di Golkar sebagai ketua DPP bidang apa? Ormas. Saya meneliti, saya menelaah semua, dan Pak Erlangga meminta saya untuk serius, ya, untuk serius bagaimana ormas-ormas yang 8 ini benar-benar apa? Berfungsi dan kalau misalnya ormas ini 8 ini berfungsi betulan, ya 8. Kalau 8 ini ke TPS kita kan 850 ribu, jumlah TPS 850 ribu TPS kurang lebih ya. Kalau MDI, Satkar Ulama, MKGR, Gus punya satu di semua TPS saja, 850 kali 8. Saya bilang aman ya. Harusnya udah 7 juta sekian. Tanpa kampanye Golkar udah punya 7 juta sekian. Terus. Sedangkan Golkar perlu regenerasi untuk menciptakan kader. Kan dari misalnya dari AMPI, dari mana, kan semua kan habis diperes, setelah ujungnya mereka kan ke Golkar. Ujungnya mereka berpolitiknya di Golkar. Ya kan, kalau misalnya ini konsolidasi dan rekrutmen kaderisasinya nggak jalan, Golkar akan dimakan zaman, akan habis. Ya kan saya harus bagaimana waktu zaman saya ber-AMPG, dulu pengurus AMPG itu, ketua-ketua AMPG itu umurnya 40-an semua. Saya rubah zaman saya, 30-an semua umurnya, ketua-ketuanya, wakil ketua umumnya 30 semua. Faktanya MPG besar zaman saya, akan menjadi legenda, ya kan? Dan memang ada alasan kuat ya ketika Abang itu berusaha merubah kepemimpinan itu ke level yang lebih muda lagi untuk regenerasi Golkar ke depannya ya Bang? Harus, kalau nggak Golkar kan dengan stigma partai tua yang pemilihnya tradisional setiap tahun meninggal. Kalau kita lihat di kepemimpinan sekarang, di kepemimpinannya Pak Erlangga Hartarto, itu kan banyak sekali tokoh-tokoh muda yang masuk ke dalam DPP ya Bang. Sebetulnya Pak, kita bangga ya, kita harus bangga mempunyai ketua umum. Saya baru menyelam dan dekat sekali dengan Pak Erlangga, ya, dalam beberapa waktu terakhir setelah Munas Golkar. Saya baru dekat sekali. Saya baru tahu kalau dia, Pak Erlangga, ketua umum Golkar kita nih, kegolkarannya luar biasa. Saya tadinya berpikir saya salah, ya kan, terhadap apa? Ya, ternyata pada saat saya dekat begini ngobrol berdua terus, dia kegolkarannya melebihi rata-rata. Orang-orang bagaimana dia menciptakan nih harus Golkar, itu hebat. Ya, menurut saya dia jiwanya memang benar-benar apa? Golkar banget, gitu loh. Dia apa? Ada beberapa tugas-tugas khusus yang apa? Yang saya jalanin, bagaimana harus Golkar, ini harus Golkar. Jadi bagaimana beliau bikin cita-citanya dia di zaman beliau ketua umum ini, Golkar harus menang. Itu hebatnya Pak Erlangga. Dan kemarin terbukti di Pilkada 2020 ya. 2020 kita menang di 60% lebih dari Pilkada. Terutama di tempat Pekalongan, kita yang nggak sejarah Golkar dari zaman Pak Harto, Golkar nggak bisa menang di Pekalongan. Pekalongan kota. Iya, dari Pak Harto yang menang di Pekalongan adalah P3. Setelah reformasi yang menang adalah PKB. Kita berhasil mematahkan stigma itu, Golkar menjadi orang nomor 1 di Pekalongan yang hanya punya 4 kursi, mengalahkan total 25 kursi yang melawan kita. Itu melawan itu salah satu tugas yang diberikan oleh Pak Erlangga kepada saya untuk memenangkan pilkada di. Lebih semangat ya? Semangat saya. Bapera nih, saya kasih contoh Bapera ya. Bapera nih 1 tahun 6 bulan. Hari ini saya hitung 1 tahun 6 bulan. Saya ratakan 34 provinsi. Sudah ada semua, dan kita mempunyai kartu KTA online, kita kerjasama dengan server ya. Bagaimana mereka Bapera ini mempunyai sistem yang jelas, rekrutmen yang jelas ya. Saya selama 1 tahun saya bisa habis ratakan 34 provinsi. Lalu ketuanya bukan odong-odong nih, yang ada asal-asal doang. Syarat menjadi ketua Bapera adalah mempunyai kantor dan mempunyai basis massa yang jelas dan lain-lain. Kalau enggak, saya nggak bakal mau menunjuk teman-teman seperti itu. Nah, seperti itu saya lakukan. Nah, jadi saya kalau Mas lihat di kantor Bapera ini sekarang, ini cuma 100 meter dari kantor Jalan Sudirman. Ini kantor ini sudah saya hibahkan tanah ini untuk Untuk Bapera. Ini punya saya sendiri, hak milik. Saya udah hibahkan untuk Bapera. Iya. Semua saya lakukan untuk Bapera. Kebetulan Bapera ini multi partai ya multi partai. Karena ketua dewan pertimbangannya Pak Erlangga, tanisnya Pak Hasto, sekjen PDIP, ada Bang Dasko. Bang Dasko juga ketua harian Gerindra, di wakil ketua dewan pertimbangan. Ada wakil ketua umum saya Andika Manwarfa P3. Ya, jadi semua partai di sini.
konsolidasi saya begitu apa? Lintas partai ya, Bang? Lintas partai. Ya walaupun Ini kayaknya goal kedepannya lebih besar ini. harapan saya Iya. ini akan menjadi ormas yang besar dan diperhitungkan di Indonesia ke depan. Harapan saya. Dan harapan saya itu insya Allah akan terwujud. Karena dalam waktu 1 tahun 6 bulan saya sudah berhasil menggemparkan Indonesia dengan Bapera. Apalagi saya terus saya minimal saya sebulan tuh 6 kali saya turun ke daerah untuk acara Bapera. Saya pastikan sebulan 6 kali, paling sedikit. Itu karena COVID. Kalau enggak, ini saya pulang nih baru dari Solo ya. Saya hari ini saya istirahat. Besok saya berangkat ke Ternate membuka Rakerda di Maluku Utara, lalu saya berangkat lagi ke Papua. Melantik di Papua kabupaten kota. Semuanya. Memang Abang serius untuk membesarkan. Saya benar-benar serius untuk Bapera. Saya habis-habisan jiwa raga, uang saya akan buang untuk apa? Untuk Bapera. Benar-benar apa? Saya ingin menciptakan organisasi benar-benar dihitung, sangat diperhitungkan oleh pemerintah dan oleh segala elemen. Tapi organisasi ini saya punya platform. Organisasi ini tidak boleh melawan pemerintah. Ya, organisasi ini pendukung pemerintah. Apapun yang diciptakan pemerintah, jadi udah jelas saya selalu pidato, kita organisasi yang mendukung pemerintah. Wow. Militansi yang tentunya pemerintah itu artinya adalah mendukung Indonesia. Mendukung, iya, NKRI. Iya. Bang, ada pertanyaan menggelitik saya nih, Bang. Dengan semua rekam jejak Abang di Golkar, di Ormas, dan sekarang di Bapera, dengan semua dukungan istilahnya massa dan sebagainya, pernah nggak sih Bang bersit untuk jadi anggota dewan? Saya sampai sekarang ya. Ini menarik loh, karena kalau lihat tokoh-tokoh Golkar lain ya Bang. Saya sampai sekarang masih belum ada hasrat ke apa? Ke DPR ya. Ke DPR. Saya hasrat saya kalau di partai hanya ingin bagaimana mengantarkan Golkar menang. Bagaimana mengantarkan Golkar diperhitungkan sampai kelurahan-kelurahan, sampai desa-desa itu ada lagi kayak zaman dulu gitu loh. Itu cita-cita saya, Golkar ini benar-benar ada sampai pokar. Sampai kalau di bawahnya desa itu kan pokar ya. Saya ingin pokar-pokar ini ada. Saya yakin di bawah kepemimpinannya Bang Erlangga Hartarto ya. Di bawah kepemimpinan Bang Erlangga Hartarto Golkar akan bisa menang ya, dan saya yakin figur yang kita jual untuk Pilpres juga juga bagus, layak dijual. Dan Golkar pertama kali mempunyai calon calon presiden yang tidak ada yang dari internal kita tidak ada double gitu loh. Selama ini kan dulu kan selalu double, ada si ini maju ini enggak. Sekarang di tempat kita kayak terlalu solid sekali mendukung Bang Erlangga maju sebagai ketua presiden. Ya, jadi saya sebagai ketua DPP bidang Ormas ya, saya akan melakukan kewajiban saya untuk bagaimana menghidupkan ormas 8 ormas yang ada sampai dengan tingkat desa. Jadi tidak ada terbersit untuk itu ya Bang? Saya kalau DPR belum berpikir. Mungkin ya teman-teman saya dukung ya. Saya mendorong teman-teman saya siapa yang mau jadi DPR, kalau nggak punya duit saya kasih duit. Ya kan, untuk maju biar saya senang aja, saya jadiin orang tuh saya senang. Saya punya kebanggaan kalau mereka jadi. Saya punya kebanggaan kalau ini jadi saya senang punya punya kebanggaan aja kalau mereka jadi tuh senang, kayak bangganya bukan main saya. Jadi saya sekarang banyak jadiin teman-teman aja. Tidak perlu Abang maju di depan ya. Nggak perlu. Bang Fat, mungkin ini satu pertanyaan terakhir nih Bang. Ya, kita tahu Bang Fat sangat sibuk, setelah ini pasti ada lagi kegiatannya. Harapannya untuk Golkar ke depan, tentunya tadi sudah sempat disinggung, dan harapannya untuk Indonesia ke depan Bang. Apa harapan Bang Fat untuk Golkar ke depan dan untuk Indonesia ya? Kalau Golkar wajib menang. Kita wajib menang. Kita akan lakukan apapun untuk demi Golkar menang. Saya terutama akan melakukan apapun untuk kemenangan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Pak Erlangga Hartarto. Untuk Indonesia kita akan jaga kesatuan NKRI dan Bapera siap mendukung untuk itu.